Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Azahra dari Manajemen Pendidikan Angkatan 2020B Universitas Negeri Jakarta. Kali ini, saya akan membahas materi mengenai riset pemasaran. Apa sih riset pemasaran itu? Sebelum itu, mari kita mulai. Selamat menyaksikan semuanya. Apa itu riset pemasaran? Menurut Malhotra, riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebarluasan informasi secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan identifikasi dan pemecahan masalah dan peluang dalam bidang pemasaran. Dalam riset pemasaran, terdapat tujuan riset pemasaran. Di dalamnya terdapat dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum biasanya tertuang dalam tujuan riset yang bersifat umum, sehingga belum secara spesifik menjelaskan rincian tujuan-tujuan riset yang akan dilakukan. Biasanya tujuan ini untuk menjawab dan membuktikan apa yang menjadi rumusan-rumusan masalah pada riset tersebut. Lalu, yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan apa yang tertuang dalam tujuan tersebut bersifat spesifik, biasanya mengandung konsep-konsep dan mengurai dari apa yang menjadi rumusan masalah tersebut. Selanjutnya terdapat klasifikasi riset pemasaran. Ya, di dalam klasifikasi terdapat dua klasifikasi. Yang pertama, riset identifikasi masalah. Riset ini membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin atau tidak atau belum muncul ke permukaan, namun telah atau bakal terjadi di masa depan. Biasanya dalam riset identifikasi masalah, contohnya seperti riset potensi pasar, riset pangsa pasar, riset citra merek, citra perusahaan, riset karakteristik pasar, riset analisis penjualan, riset tren dan bisnis, lalu riset peramalan. Selanjutnya ada riset pemecahan masalah. Riset ini dilakukan agar diperoleh solusi tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah secara spesifik. Contohnya, riset segmentasi, riset produk, riset penetapan, riset promosi, serta riset distribusi. Apa saja sih proses riset pemasaran itu? Yang pertama ada perumusan masalah. Perumusan masalah biasanya membantu merumuskan masalah yang harus diatasi dengan perancangan secara sistematis, jelas, akurat, dan sesuai dengan tujuan riset tersebut. Lalu yang kedua ada penentuan desain dan riset. Desain riset. Penentuan ini yaitu sumber informasi desain riset yang harus selaras yang bergantung pada sejauh mana masalah diketahui. Jika hanya sedikit yang diketahui, maka dipilih riset eksploratoris atau telaah pada data yang sudah dipublikasikan, mewawancarai pakar, atau menelaah literatur atau kasus yang serupa. Lalu yang ketiga terdapat perancangan metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan bisa berupa data primer dan data sekunder sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, terdapat perancangan sampel dan pengumpulan data. Peneliti harus menspesifikkan kerangka sampling, proses pemilihan sampel, dan jumlah sampel. Lalu yang kelima ada analisis dan interpretasi data, yaitu temuan peneliti tidak akan ada nilainya jika dianalisis dan diinterpretasikan. Lalu yang keenam ada penyusunan laporan riset. Laporan riset merupakan rangkuman hasil, kesimpulan, dan rekomendasi penelitian yang diserahkan kepada pihak manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir terdapat jenis riset pemasaran. Terdapat dua jenis riset pemasaran, yaitu penelitian eksplorasi dan penelitian konklusi. Apa sih penelitian eksplorasi? Biasanya penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa terhadap suatu objek atau masalah sehingga akan muncul pemahaman dan pengertian mendalam atas fenomena yang ada. Lalu untuk penelitian konklusi yaitu bertujuan untuk mencari kesimpulan tentang suatu masalah yang masih dibedakan lagi menjadi dua,
yaitu pertama untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang menjadi latar belakang penelitian, dan yang kedua mencari hubungan antara fenomena tersebut. Sekian penjelasan saya dari materi riset dan pemasaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.